Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Maudia. Saya merupakan peserta Lesar CPNS tahun 2022 dari angkatan 24 dan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Pengertian dari manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja bersama-sama dengan orang lain atau dengan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi tersebut. Dan untuk pengertian dari manajemen ASN sendiri ialah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seorang ASN wajib memiliki 5 nilai dasar manajemen ASN, antara lain akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, komitmen mutu, dan etika publik. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran dan tugas ASN adalah pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, dan tiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa hak seorang ASN antara lain yaitu mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan, pengembangan kompetensi dan jaminan pensiun dan hari tua. Di samping adanya hak dari seorang ASN, pasti terdapat kewajiban dari seorang ASN, antara lain yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Kelima, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terdapat proyeksi karir menggunakan kode sistem merit. Pengertian dari sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Yang menjadi latar belakang dari sistem merit antara lain yaitu tingkat disiplin, batas kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Kemudian struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Dan yang ketiga, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM, manfaat adanya sistem merit bagi organisasi, yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas dan kemudian dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan kemudian manfaat sistem merit bagi seorang pegawai. 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Kita sebagai seorang ASN seharusnya mengoptimalkan perjalanan karir kita dengan melakukan pengembangan karir sesuai dengan manfaat sistem merit itu sendiri. Pengembangan karir dapat dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi penilaian kinerja ataupun kebutuhan dari instansi. Dari keseluruhan itu, bagi saya kompetensi sangat penting untuk perjalanan karir kita. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan, seminar, kursus, dan pelatihan.